Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Bunga Mela Pusya dengan NIM 2100251. Halo, saya Wita Priscilia dengan NIM 2100065. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Yusda Mira dengan NIM 2108110. Dengan video ini, kami akan membahas mengenai korupsi. Korupsi bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu budaya dan kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling tinggi. Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan manusia diibaratkan bahwa korupsi adalah sebagai kanker dalam darah, sehingga si punya badan harus selalu melakukan cuci darah untuk terus-menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus. Korupsi juga menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata. Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang. Terdakwa Juliari Batubara digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin pada tanggal 10 Juni 2020 tentang cuti menjelang bebas terhadap M. Nazarudin. Dikutip dari Kompas.com Selasa 16 Juni 2020, sebelumnya Nazarudin divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana. Inilah uang yang disita KPK dalam kasus korupsi yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Menjelang akhir tahun 2011, marak diberitakan terjadinya putusan bebas pengadilan negeri terhadap kasus tindak pidana korupsi di berbagai daerah. Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Senin 17 Oktober 2011, Bupati Nonaktif Lampung Timur, Satono, divonis bebas dari tuduhan korupsi dana kas APBD Lampung Timur senilai 119 miliar. Kemudian, hanya selisih sehari, pada Rabu 19 Oktober 2011, giliran mantan Bupati Lampung Tengah, Andi Ahmad Sampunajaya yang divonis bebas. Juga Pengadilan Tipikor Bandung pada Selasa 11 Oktober 2011 memutus bebas terdakwa Wali Kota Bekasi nonaktif Mohtar Muhammad yang dijerat 4 pasal berlapis dengan tuntutan maksimal 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Vonis tersebut kemudian menimbulkan kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor yang membebaskan terdakwa tindak pidana korupsi sebenarnya bukanlah peristiwa, kejadian, atau barang baru, melainkan sudah sering terjadi di masa-masa lalu, baik sebelum maupun sesudah terbentuknya KPK dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Dalam pandangan Majelis Hakim, atas dasar yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, khususnya pada dakwaan bagian kedua, yaitu dalam pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP ialah telah terbukti dan juga terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa. Tetapi dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 41K/KR/1966 disebutkan 3 faktor tentang apa saja faktor yang dapat dihapuskan sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan. Terdakwa tidak mendapat hukum, kepentingan umum terlayani, dan negara tidak dirugikan. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan terdakwa tersebut terdapat alasan-alasan untuk menghapus pertanggungjawabannya atas kesalahan yang telah dilakukannya. Maka dengan sendiri, walaupun semua unsur dari dakwaan kedua penuntut umum terpenuhi, menurut hukum akan tetapi perbuatan tersebut sudah bukan merupakan tindak pidana. 1. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana, bukan merupakan tindak pidana. Yang kedua, terhadap terdakwa dinyatakan dilepas diri dari atas segala tuntutan hukum. Yang ketiga, mengenai barang bukti dalam perkara ini karena masih dibutuhkan untuk penyidikan dalam perkara lain,
maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada penyidik Polres Kapuas Hulu melalui penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut. Yang keempat, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Lalu, apa solusi untuk menangani kasus-kasus korupsi tersebut? Menurut Ketua Mahkamah Agung RI, Harifin Andi Tumpah, secara teknis tidak ada yang salah dari putusan bebas yang diberikan oleh seorang hakim kepada terdakwa korupsi. Sebab pada praktik dan teorinya tidak ada salahnya untuk memutus bebaskan suatu perkara korupsi. Menurutnya, yang menjadi persoalan serta menimbulkan pertanyaan masyarakat adalah adanya pengaruh-pengaruh yang membuat hakim tersebut memutus bebaskan perkara korupsi. Bisa saja hakim yang memimpin persidangan tidak cakap sehingga ceroboh dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, hakim yang memeriksa suatu perkara hanya bisa diperiksa melalui proses upaya hukum. Tetapi, yang lebih fundamental lagi dan harus diperhatikan adalah alasan hakim dalam membebaskan terdakwa korupsi. Apakah berdasarkan pembuktian yang lemah dari jaksa penuntut umum atau kebodohan hakim? Jika berdasarkan pembuktian yang lemah, maka majelis hakim tidak bisa dipersalahkan. Sebaliknya, jika karena kebodohan hakim, maka menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendapat Ketua Mahkamah Agung di atas tampaknya terlalu menyederhanakan persoalan, sebab vonis bebas juga tidak hanya bisa terjadi karena surat dakwaan yang kurang sempurna atau keterangan dari saksi-saksi di persidangan yang tidak mengarah kepada tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, tetapi juga karena penafsiran majelis hakim yang salah terhadap unsur tindak pidana korupsi dan atau karena memang terjerat oleh sindikat mafia peradilan yang melibatkan oknum-oknum penyidik, penuntut, hakim, pengacara, dan terdakwa. Karena itu, upaya mewujudkan peradilan tindak pidana korupsi yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme tampaknya masih menghadapi tantangan yang besar. Meskipun sudah cukup banyak oknum hakim, jaksa, dan polisi yang divonis oleh penjara karena terlibat kasus suap, namun sama sekali tidak memberikan efek jera atau pengaruh yang berarti terhadap berulangnya kasus putusan bebas yang kontroversial dalam ranah peradilan Indonesia.